Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini, bertemu kembali kita dalam lanjutan pembahasan pelajaran sahabat kita. Yang saat ini kita sudah masuk triwulan yang kedua, pelajaran yang baru. Pelajaran yang pertama berjudul penciptaan. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kiranya hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, memampukan kami memahami setiap firman yang akan kami perdalam saat ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita diambil dari Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah saudaraku, kita akan bahas dari kitab Kejadian. Karena kitab Kejadian, bahkan seluruh Alkitab, dimulai dengan tindakan penciptaan dari Allah sendiri Sang Khalik. Teks penciptaan dalam Kejadian 1 sampai Kejadian pasal 2 berisi pelajaran penting tentang Tuhan dan kemanusiaan. Karena sewaktu kita menelaah pelajaran pekan ini, maka kita akan memahami dengan lebih baik arti daripada Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, termasuk Dia menciptakan secara khusus Sabat, hari ketujuh. Kita juga akan merenungkan tindakan Tuhan dalam menciptakan secara khusus manusia. Kemudian pelajaran terpenting dari cerita tentang penciptaan ini adalah tentang kasih karunia Allah. Keberadaan saya dan saudara murni oleh karena kasih karunia Allah. Mari kita masuk pada pelajaran yang pertama. Allah pencipta. Dalam Kejadian 1, pesan pertama dari kisah penciptaan adalah Allah. Kita sudah mendengarnya dalam terjemahan pada mulanya Allah. Pada baris pertama Kejadian 1 ayat 1, kata Allah ditempatkan di tengah ayat dan digarisbawahi oleh aksen terkuat dalam nyanyian tradisional liturgi untuk menekankan akan pentingnya Allah. Teks penciptaan dimulai dengan penekanan kepada Allah Sang Pencipta. Mari kita lihat faktanya. Karena Kejadian 1 dan Kejadian 2 ada dua presentasi Allah yang berbeda. Pertama, dalam kisah penciptaan bagian pertama, menampilkan Allah sebagai jauh dari manusia, Allah yang transenden dengan menggunakan kata Elohim, yang artinya supremasi Allah ini luar biasa, karena nama Elohim menunjukkan keunggulan dan kekuatan, dan penggunaan bentuk jamak dari kata Elohim juga mengungkapkan gagasan, keagungan, dan transendennya Allah. Allah yang luar biasa. Kisah penciptaan kedua, Kejadian 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-25. Ini menampilkan Allah sebagai yang dekat dengan manusia. Allah pribadi yang dekat dengan manusia, yaitu Tuhan yang imanen. Dengan menggunakan kata Yahweh, yang namanya dipercaya banyak orang menunjukkan kedekatan dengan manusia. Menunjukkan bahwa Allah yang satu ini mau berhubungan dengan manusia. Mungkin kita boleh simpulkan secara sederhana tentang transenden dan imanen seperti ini. Hanya ketika kita menyadari bahwa Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, ini transenden, barulah kita dapat menghargai akan kasih karunia-Nya dan menikmati kehadirannya yang indah. Kehadiran yang indah. Dia mau berhubungan dengan kita dengan penuh kasih, dan Dia rindu agar kita selalu terhubung dengan Dia. Ini imanen. Ya saudara, Allah kita Allah yang luar biasa. Kejadian 1 dan Kejadian 2 menggambarkan Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang maha kuasa, namun di satu sisi Allah juga yang rindu bersama-sama dengan ciptaannya. Kemudian poin selanjutnya itu penciptaan. Nah saudara, kita boleh lihat di dalam Kejadian pasal 1, karena di setiap langkah kisah penciptaan, Tuhan menilai pekerjaannya sebagai tov, baik. Bahasa Ibrani-nya tov. Secara umum dipahami bahwa kata sifat tov ini berarti bahwa pekerjaan penciptaan Tuhan berhasil dan pengamatan Tuhan itu baik atau berhasil. Terang itu menerangi. Ini dikatakan baik, berhasil. Tanaman itu menghasilkan buah, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi saudaraku, kata ini merujuk lebih daripada sekedar efisiensi sebuah fungsi. Karena kata Ibrani tov
juga digunakan dalam Alkitab untuk mengungkapkan apresiasi estetika atas sesuatu yang sangat-sangat indah. Ini juga digunakan sebagai kontras terhadap kejahatan yang dikaitkan dengan kematian. Jadi, frasa itu baik, tov, itu berarti juga bahwa penciptaan itu bekerja dengan baik, indah, dan sempurna, dan tidak ada kejahatan di dalamnya. Kemudian, teks Alkitab Kejadian 1 ayat 1 menegaskan bahwa Allah dengan sengaja, ingat, dengan sengaja dan tiba-tiba menciptakan dunia. Ini tidak ada kebetulan, saudaraku, atau untung-untungan seperti teori evolusi. Dunia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi hanya sebagai hasil daripada kehendak dan firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 3. Makanya, saudaraku, kata kerja bara, ini kata kerja bara, menciptakan, muncul hanya dengan Tuhan sebagai subjeknya. Jadi ketika bara muncul, ada subjek Tuhan. Ini menunjukkan kebenaran bahwa Tuhan berbicara dan jadilah demikian. Makanya ketika kita baca Kejadian pasal 1 ayat 1 dalam teks bahasa Ibraninya, Beresit bara Elohim et haaretz wa et hasamaim. Bara Elohim, selalu ada subjek Tuhan ketika menciptakan. Ingat sekali lagi, ketika kita akan berbicara tentang menciptakan, ada Tuhan di sana, bukan pasif. Kemudian, saudaraku, poin selanjutnya yaitu Sabat. Sabat hari ke-7 adalah ekspresi dari iman kita bahwa Tuhan telah menyelesaikan pekerjaannya. Kapan dia bekerja? Oh, 6 hari ia menciptakan, dan hari ke-7 ia berhenti. Dan ia merasa sungguh amat baik, karena dengan memelihara Sabat berarti bergabung dengan Tuhan dalam pengakuan akan nilai dan keindahan ciptaannya. Memelihara Sabat berarti mengatakan ya kepada penciptaan Tuhan yang sungguh amat baik, yang mencakup juga tubuh fisik kita. Hari Sabat yang menandai akhir pertama dari sejarah manusia juga merupakan tanda harapan bagi penderitaan umat manusia dan untuk keluhan dunia. Jadi dengan berhenti pada hari Sabat, kita seakan-akan kita akan berada dalam satu situasi di mana kita akan bebas dari masalah. Kita memasuki satu kehidupan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Makanya ketika kita bertanya, apa maksud daripada kita kemudian ada dalam situasi meninggalkan semua keluhan-keluhan dunia? Sabat adalah tanda di akhir pekan kemanusiaan kita bahwa penderitaan dan pencobaan dunia ini akan berakhir juga. Jadi suatu gambaran bahwa akan ada hari istirahat nanti di mana pencobaan penderitaan juga akan berakhir. Sangat menarik untuk dibahas ungkapan menyelesaikan pekerjaan ini pada hari ke-7. Karena frase yang sama muncul juga bukan hanya ketika Allah menyelesaikan pekerjaannya, dia berhenti pada hari ke-7. Tapi Keluaran pasal 40 ayat yang ke-33, yaitu akhir daripada pembangunan tempat kudus, juga menggunakan kata, demikianlah Allah menyelesaikan pekerjaannya. Bukan hanya di situ, tapi pembangunan Bait Suci Salomo juga diakhiri dengan frase yang sama, di mana kedua tempat ini, baik tempat kudus yang dibuat oleh Musa dan juga Salomo, ini adalah tempat di mana Injil disampaikan dan keselamatan diperagakan di sana. Saudaraku, sungguh luar biasa, karena Tuhan ingin kita mendengarkan kabar Injil, dan kita ingin supaya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan menyelamatkan kita. Inilah saudaraku, mengapa Yesus memilih hari Sabat sebagai hari yang paling tepat untuk menyelamatkan orang-orang, menyembuhkan pada hari Sabat. Dan bahkan ini bertentangan dengan tradisi apapun yang dipegang oleh para pemimpin pada saat itu. Karena penyembuhan hari Sabat yang ditunjukkan Yesus pada orang-orang pada saat itu, sebenarnya Yesus ingin melepaskan, ini gambaran, demonstrasi Yesus, karena Yesus ingin melepaskan semua penderitaan, semua kematian akan berakhir, yang merupakan kesimpulan akhir daripada
proses keselamatan yang sesungguhnya yang Tuhan ingin buat bagi saya dan saudara. Karenanya, setiap Sabat mengarahkan kita kepada penebusan, keselamatan kita dari dosa-dosa. Poin selanjutnya, penciptaan manusia. Penciptaan manusia adalah tindakan terakhir, puncak daripada penciptaan, saudaraku. Setidaknya dalam catatan Alkitab dicatat seperti itu. Manusia adalah puncak dari seluruh ciptaan duniawi. Tujuan untuk apa sebenarnya bumi ini diciptakan? Tuhan telah menciptakan manusia menurut gambarnya. Ini adalah salah satu fakta yang paling berani yang ditulis oleh Alkitab. Hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Meskipun Allah menciptakan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Yang lain tidak. Rumus ini seringkali dibatasi pada sifat spiritual manusia, yang diartikan bahwa gambar Tuhan dipahami hanya sebagai fungsi administratif untuk mewakili Tuhan atau fungsi spiritual dari hubungan dengan Tuhan atau dengan sesamanya. Ya, itu benar. Pemahaman ini mungkin kita katakan, yes, benar. Namun mereka gagal memasukkan realitas fisik penting dari ciptaan ini. Kedua dimensi tersebut memang termasuk dalam dua kata gambar dan rupa, yang menjelaskan proses ini dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Sementara kata Ibrani zelem yang diterjemahkan gambar mengacu pada bentuk konkret daripada tubuh fisik. Ingat, zelem ini mengarah kepada tubuh fisik, dan kata demut atau rupa mengacu pada kualitas abstrak yang sebanding dengan pribadi ilahi. Oleh karena itu, saudaraku, pengertian Ibrani tentang gambar Allah harus juga dipahami dalam pengertian menyeluruh dari pandangan Alkitabiah tentang kodrat manusia. Teks Alkitab menegaskan bahwa individu manusia, pria dan wanita, telah diciptakan menurut gambar Tuhan secara fisik dan juga spiritual. Seperti kata pena inspirasi, ketika Adam lahir dari tangan pencipta, ia membawa dalam tubuh, pikiran, dan rohaninya sifat yang serupa dengan Khaliknya. Jilid 3 seri Membina, halaman 11. Fakta yang kita dapatkan tentang pemahaman menyeluruh tentang gambar Allah, termasuk tubuh fisik, ditegaskan juga kembali dalam kisah penciptaan lainnya, yang mengatakan bahwa manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Secara harfiah, jiwa yang hidup, nefes, sebagai hasil dari dua operasi Allah. Tuhan membentuk dan Tuhan bernafas. Perhatikan bahwa nafas sering mengacu pada dimensi spiritual, tapi juga terkait erat dengan kapasitas biologis pernafasan, bagian dari manusia yang dibentuk dari debu tanah. Itu adalah nafas hidup, yakni nafas spiritual dan kehidupan fisik. Jadi spiritual dan fisik ada. Tuhan kemudian akan melakukan operasi ketiga. Kali ini untuk menciptakan perempuan dari tubuh laki-laki. Cara untuk menekankan bahwa perempuan memiliki sifat alamiah yang sama dengan laki-laki. Luar biasa, saudaraku. Penciptaan manusia ini konkret namun sempurna menurut gambar dan rupa Allah. Karena Allah menginginkan supaya terlihat dalam diri individu itu, spiritualnya, fisiknya serupa dengan gambar Allah. Kemudian tugas manusia. Segera setelah Tuhan menciptakan manusia pertama, saudaraku, Dia menawarkan 3 pemberian: Taman Eden, makanan, dan perempuan itu. Kejadian 2 ayat yang ke-22. Tugas pertama manusia berkaitan dengan lingkungan alam. Ini Taman Eden, di mana Tuhan telah menempatkan mereka. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kata kerja Alfat, mengusahakan, mengacu pada kata kerja, bukan hanya sekedar mengusahakan. Alfat itu mengusahakan. Ini adalah kata kerja
tapi juga membuat satu proses yang berkelanjutan. Jadi kata afat bukan hanya sekedar kata kerja yang pasif, tapi aktif juga sampai dia seperti menciptakan tumbuhan. Itu harus sampai dia berbuah. Dan proses selanjutnya akan berjalan. Karena saudaraku, ternyata kata afat ini, ketika kita telaah dalam perjanjian baru, ketika Yesus kemudian menjelaskan tentang perumpamaan, Yesus juga gambarkan, dia gunakan kata samar di sana, yaitu memelihara, yang menyeratkan tanggung jawab untuk melestarikan apa yang telah diterima. Jadi kata afat selain mengusahakan, itu juga berarti memelihara, melestarikan, menjaga. Ini sama dengan yang ada di perjanjian baru. Zamar, memelihara, dan juga ini adalah tanggung jawab untuk melestarikan apa yang telah diterima manusia. Saudaraku, apa yang diterima manusia dari Tuhan, tanggung jawab kita ialah untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan. Artinya itu akan tetap ada. Tugas kedua menyangkut pada makanannya. Kita harus ingat bahwa Tuhan memberikannya kepada manusia. Tuhan juga berkata kepadanya bahwa boleh kau makan buahnya dengan bebas. Manusia tidak menciptakan pohon, saudaraku, atau buah-buahan. Itu adalah pemberian kasih karunia Tuhan. Karunia Allah itu, bukan kita yang buat. Jadi saudaraku, ketika berhubungan dengan makanan, menyangkut makanan, itu juga adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma untuk saya dan saudara. Diciptakan tumbuh-tumbuhan, makanan untuk kita. Ini adalah karunia yang luar biasa. Tugas ketiga, laki-laki menyangkut perempuan. Mengapa laki-laki dan perempuan? Karena pemberian ketiga ini dari Tuhan, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Pernyataan luar biasa ini adalah ungkapan yang kuat yang menyoroti tanggung jawab manusia terhadap perjanjian perkawinan dan tujuan menjadi satu daging, yang berarti satu orang menjadi digabungkan dengan yang lainnya menjadi satu. Matius pasal 19 ayat 7-9. Mereka menjadi satu. Alasan mengapa pria dan bukan wanita yang harus meninggalkan orang tuanya mungkin berkaitan dengan penggunaan generik. Ini generik tata bahasa Ibrani. Jadi sering digunakan man, laki-laki. Makanya ketika berbicara tentang manusia sering menggunakan kata laki-laki. Nah, Alkitab secara maskulin, laki-laki, digunakan di dalam perintah. Tapi sebenarnya perintah yang sama juga berlaku untuk wanita. Karena bagaimanapun ikatan pernikahan, ingat, ikatan pernikahan meskipun adalah pemberian Tuhan, ini memerlukan tanggung jawab manusia yang merupakan penerima karunia itu. Jadi sekali lagi, memerlukan tanggung jawab manusia setelah pemberian tersebut diterima. Sebuah tanggung jawab yang terletak pada pria dan wanita untuk dipenuhi dengan setia. Setia kepada pasangan, setia kepada komitmen di dalam pernikahan. Karena ini adalah pemberian Tuhan yang teragung. Saudaraku, pemberian yang ketiga ini menyangkut perkawinan, di mana Tuhan mengingatkan saya dan saudara untuk tetap setia kepada pasangan kita. Saudaraku, dalam buku Para Nabi dan Bapa volume 1, pasal yang pertama, dituliskan seperti ini. Pasangan yang suci itu, di dalam satu pernikahan, Adam dan Hawa, bukan saja merupakan anak-anak yang ada di bawah pemeliharaan Allah sebagai Bapa mereka, tapi juga merupakan pelajar-pelajar yang menerima petunjuk-petunjuk dari Khalik yang maha bijaksana. Jadi mereka juga adalah anak-anak sekaligus pelajar. Mereka dikunjungi oleh malaikat-malaikat dan diizinkan untuk berhubungan dengan pencipta mereka tanpa ada tirai pemisah. Ini luar biasa. Ketika penciptaan,
Hubungan antara manusia dan Tuhan itu tidak ada tirai yang memisahkan. Tapi karena dosa, kita terpisah. Namun tujuan Allah yang pertama untuk terhubung dengan sorga terus ada. Mereka dipenuhi dengan gairah hidup yang diberikan oleh pohon al-hayat, dan kesanggupan berpikir mereka hanya sedikit saja di bawah malaikat-malaikat. Luar biasa manusia, yaitu saya dan saudara. Kemudian dilanjutkan, selama mereka tetap setia pada undang-undang ilahi, kesanggupan mereka untuk mengetahui, menikmati dan mengasihi akan terus-menerus bertambah-tambah. Mereka akan selalu memperoleh pengetahuan yang baru dan memperoleh pengertian yang lebih jelas lagi akan kasih Allah yang tidak terbatas dan yang tidak pernah gagal itu. Saudaraku, sungguh luar biasa Allah kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, menciptakan sahabat dan menciptakan manusia. Allah yang tetap setia menjaga, memelihara kita. Ingat, kalau katanya kita tetap setia kepada undang-undang ilahi, maka semua kemampuan, kesanggupan yang kita miliki akan terus-menerus bertambah. Kita akan nikmati sukacita yang melimpah. Bukannya sampai di situ, pengetahuan kita akan dapatkan pengetahuan yang baru katanya, pengertian yang jelas. Bahkan kita akan memahami dengan lebih jelas akan kasih Allah yang tidak terbatas, yang tidak pernah akan gagal itu. Oh saudaraku, ketika kita mempelajari tentang penciptaan, apakah kita sadar bahwa kita adalah penciptaan, bahwa kita adalah manusia yang adalah ciptaan yang teragung, yang perlu menghargai akan kasih karunia Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena petunjuk firman saat ini boleh mengarahkan kami kepada pengertian yang benar tentang Allah pencipta, Khalik langit dan bumi, termasuk kami manusia. Tolonglah kami agar kami boleh memahami lebih dalam akan maksud Tuhan melalui penciptaan. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran ini. Patrikan kepada setiap hati yang suka untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.